Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau share menu kedua di bulan Ramadan. Yang pertama aku mau numis kangkung saus tiram. Bumbunya segampang ini ya teman-teman, cuma iris-iris tipis bawang merah, aku pakainya 3 siung. Nah, tumis kangkung ini spesialnya itu warnanya hijau segar gitu teman-teman, nggak yang layu. Terus biasanya kan tumis kangkung yang overcook itu warnanya agak menghitam gitu, kita bikin yang segar yang masih crunchy-crunchy gitu teman-teman. Bumbunya sederhana tapi jangan dikata ini rasanya pasti enak banget. Untuk bahan kedua ada 2 siung bawang putih diiris tipis sama seperti bawang merah. Berikutnya aku pakai 2 buah cabai rawit. Nah, cabenya ini pedes banget jadi aku pakai 2 buah aja, karena si kangkungnya cuma 2 ikat gitu teman-teman. Bisa disesuaikan sesuai dengan anggota keluarga masing-masing ya teman-teman, jika teman-teman mau mencobanya. Di sini aku kondisi 2 dewasa dan 1 anak kecil. Cabai keritingnya aku pakai 1 buah, tomat aku pakai setengah buah dipotong-potong seperti ini. Lanjut ke step berikutnya, ini kita akan tumis-tumis bumbu yang udah kita rajang tadi. Yang pertama aku tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu dan harum. Kemudian masukkan cabai yang sudah dirajang tadi, tumis kembali, aduk-aduk seperti ini dan tambahkan air secukupnya seperti yang ada di video teman-teman, kurang lebih setengah gelas. Masukkan seasoning, ada garam, merica, penyedap, ada, tak ketinggalan juga saus tiramnya kurang lebih 1 sendok makan, terasi bakar sepucuk sendok teh. Masukkan untuk kangkungnya. Nah, di sini rahasianya teman-teman, kangkung itu tidak boleh dimasukkan dalam api yang kecil. Jadi apinya itu harus besar gitu ya teman-teman, supaya kangkungnya warnanya tetap hijau dan segar dan jangan terlalu lama. Nah, ini udah diangkat, udah siap disajikan ya teman-teman, warnanya cerah, hijau, cantik banget dan rasanya juga enak. Untuk seasoning teman-teman bisa tambahin atau kurangi sesuai selera. Semoga bermanfaat. Lanjut ke menu yang kedua di bulan puasa ini untuk 2 kali makan ya teman-teman. Ini aku mau bikin pepes tahu khas Sunda. Ini aku udah nyiapin bahan-bahannya, ada 9 buah tahu kotak, ada 1 butir telur, ada 4 siung bawang merah yang udah pecah nih, 2 siung bawang putih, cabe keritingnya 2 buah. Nah, cabe rawitnya kalau bisa ini harus sesuai dengan bungkusannya nanti gitu ya, karena kita bakal, nambahin ke setiap bungkusannya. Terus daun salam pakai 8 lembar, ada daun bawang juga, ini aku pakai 1 batang tapi aku lebihin, bagian daunnya. Nah, bahan yang nggak boleh ketinggalan adalah daun kemangi teman-teman, karena khas dari tahu pepes khas Sunda itu adalah daun kemangi. Untuk daun pisangnya udah aku siapin, udah aku bakar, kalau orang Sunda bilangnya tuh dilempeh gitu ya. Jadi supaya nanti ketika ngebungkus si adonan tahunya nggak pecah pas disemat gitu ya teman-teman. Jadi harus dibakar di atas kompor. Nah, selanjutnya aku mau menghaluskan bumbu tadi yang udah disiapkan sebagian ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 2 siung, tambah garam, bawang putih, terus cabai keritingnya aku pakai 1 buah. Nah, ini udah aku haluskan kasar, yang penting pecah aja, nggak usah terlalu halus banget ya teman-teman. Berikutnya di bahan-bahan yang akan dirajang ini ada 1 buah cabai keriting. Tadi kan yang 1 buahnya ikut dihaluskan atau diulek ya. Nah, untuk satu lagi dirajang kecil-kecil dan bawang merahnya juga aku potong ya tipis-tipis kayak gini, diiris tipis-tipis. Dan bawang daunnya juga aku potong-potong kayak gini. Ini tuh yang bikin enak pepes tahu adalah banyak bumbu-bumbunya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti itu pajurawat gitu ya, atau pajurawat itu apa ya? Pokoknya berserabut lah antara tahu sama bumbu-bumbu rempah-rempahnya gitu. Wangi banget, enak banget pokoknya teman-teman. Berikutnya untuk tahunya udah aku cuci juga. Ini akan aku haluskan. Ini 9 buah ya teman-teman, ganjil karena yang satu nggak tahu kenapa biasanya ada 10, ini satu kotaknya atau satu bungkusnya ada 9. Nah, ini aku haluskannya pakai ulekan kayu seperti ini, manual ya teman-teman. Bisa pakai blender biar lebih halus atau pakai garpu, bebas aja ya teman-teman. Ini aku haluskan. Ini tahu yang biasa bukan tahu susu ya teman-teman, tapi ini yang digoreng itu udah enak banget dimakan sama cabai itu teman-teman, karena kan jenis tahu itu banyak ya, jadi aku pakainya yang tahu goreng yang bisa digaduk gitu teman-teman. Nah, semuanya dimasukkan termasuk telur juga udah dimasukkan, ini semua udah masuk. Untuk bumbu tambahannya ada bumbu dari garam, ada penyedap, merica, ketumbar, ini dimasukkan juga dan nanti diicip aja sedikit aja gitu teman-teman, biar memastikan rasa itu udah pas atau belum gitu ya. Kita aduk aja sampai merata semuanya seperti ini.
Terakhir masukkan kemanginya, ini agak susah ngaduknya tapi emang harus tercampur ya. Jadi sebelum dibungkus, sebelum digulung pakai daun, aku biasanya dibejek-bejek dulu gitu biar si aroma kemanginya itu agak keluar gitu loh teman-teman. Ada juga sebagian yang ditumpangin aja gitu di pepesan ketika digulung. Step berikutnya saatnya membungkus adonan. Letakkan satu helai daun salam di atas daun, kemudian ambil beberapa adonan sekitar 1 sendok makan dan ditekan-tekan agar padat, digulung dan disemat di bagian setiap ujungnya. Ini cara membungkusnya bebas aja suka-suka ya teman-teman. Dari tahu yang 9 buah tadi aku prediksikan harus jadi 8 bungkus gitu teman-teman. Di sini aku juga udah nyiapin daun salamnya 8 helai atau 8 lembar. Dan aku usahakan jadi 8 bungkus dengan ukuran sedang seperti ini. Tapi jika untuk jual harus detail diperhitungkan jumlah modal dan harga jual nanti ya teman-teman, karena harus ada untung kan. Karena ini buat masak sendiri, jadi aku bebas-bebas aja. Ini udah selesai dibungkus ya teman-teman. Jadi 8 buah kayak gini. Dan bagian ujungnya akan aku gunting supaya rapih. Ini tusuk sematnya itu kebesaran, jadi nggak apa-apa lah, nanti akan aku cabutin kalau udah matang. Oke, ini aku gunting-guntingin aja bagian ujungnya supaya rapi. Sementara kita proses pembungkusan tadi, dandangnya udah harus siap ya. Tadi aku udah panaskan dandang dan sekarang udah siap dikukus. Nah, ini dandangnya atau pengukusnya udah mendidih. Jadi langsung aja kita tata di panci seperti ini. Gunakan api besar aja ya teman-teman. Di sini aku mau mengukus selama 20 menit. Tergantung dari dandang masing-masing ya teman-teman. Ini tidak dijadikan patokan untuk durasi mengukus. Setelah 20 menit, aroma itu udah kecium banget, harum kemangi sama harum daun itu beda banget ya teman-teman. Dan prosesnya itu bisa dibakar setelah ini jika mau. Tapi di sini aku cukup dengan dikukus aja, jadi aku angkat aja ke atas piring saji kayak gini. Pepes tahunya udah siap disajikan. Aku mau buang-buangin untuk sematnya, sebab ini mengganggu banget ya teman-teman, kebesaran dan juga tidak enak dipandang gitu. Mari kita buka pepes tahunya, ini masih panas karena aku penasaran, jadi aku harus coba. Kita ambil satu bungkus, kita akan buka ya teman-teman. Sebenarnya dibiarkan lebih dingin atau minimal suhu ruang itu lebih ngeset gitu teman-teman, dan rasanya itu lebih dapet gitu loh. Nah, ini pas dibuka, Masya Allah aromanya udah kecium banget, teksturnya itu enggak yang ambiar gitu teman-teman, karena telur adalah salah satu bahan yang menjadi pengikat. Bisa dilihat ya teman-teman, serabut dari bumbu-bumbunya, Masya Allah. Beli jadi di restoran itu udah mahal ya teman-teman, jadi lebih baik bikin sendiri. Selamat mencoba dan semoga teman-teman suka. Lanjut ke menu berikutnya, aku mau bikin salad buah sederhana aja. Ini aku pakainya mayones kurang lebih 5 sendok makan. Tambahkan kurang lebih 1 sendok makan keju leleh dan susu kental manis kurang lebih 3 sendok, atau ini bisa disesuaikan dengan selera. Lalu dicampur, diaduk-aduk aja manual dan masukkan potongan buah. Ini buahnya juga sesuai selera ya teman-teman. Apa yang ada di kulkasnya teman-teman aja. Ini aku pakainya buah melon yang dipotong-potong, ada buah apel, ada buah naga, dan juga Nutrijel yang rasa coklat. Nah, karena di rumah kondisi aku 2 dewasa 1 anak, jadi aku bikinnya 3 mangkok seperti ini ya teman-teman. Ini pas jadi 3 mangkok kecil. Kemudian kasih taburan keju di atasnya. Aku pakai keju yang serbaguna aja ya teman-teman. Bisa juga keju sesuai teman-teman aja, sesuai selera ya. Ini enak banget, apalagi dimakan saat dingin, Masya Allah, ini enak beneran ya.
Berikutnya untuk pelengkap dari menu Day 2 ini adalah kerupuk yang gak boleh ketinggalan. Menu sederhana, mudah didapat, ekonomis, dan insya Allah ini halal, sehat. Buat teman-teman yang mau mencoba, silahkan cek description box. Aku tulis bahan-bahan lengkapnya di sana ya teman-teman. Barangkali ada yang mau mencoba dan mencari referensi dari menu-menu untuk bulan puasa. Semoga teman-teman suka dari rangkaian menu bulan puasa Day 2 ini. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah klik video ini. Yang suka dengan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.